Italia gagal lolos ke Piala Dunia Qatar. Italia secara mengejutkan harus kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1 di babak playoff Piala Dunia Qatar melawan Makedonia Utara dini hari tadi 25 Maret 2022. Bertindak sebagai tim tuan rumah, Galiazzurri sudah mendominasi pertandingan sejak awal laga. Peluang demi peluang mereka ciptakan, namun tidak ada satupun yang berhasil menjadi sebuah gol. Dari segi statistik, tim asuhan Roberto Mancini itu sukses melakukan 32 tendangan ke gawang Makedonia Utara. Tim tamu sendiri hanya sanggup melepaskan tendangan ke gawang Italia sebanyak 4 kali. Petaka bagi Italia terjadi di masa injury time, Alexander Tarkowski melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang gagal dihalau oleh Gianluigi Donnarumma. Game pun berakhir dengan skor 0-1 bagi keunggulan Makedonia, dan Italia harus mengubur mimpinya lolos ke World Cup Qatar tahun ini. Italia sendiri sebetulnya tidak pernah gagal lolos ke Piala Dunia sejak 1950-an sebelum akhirnya gagal lolos Piala Dunia 2018 lalu. Mereka sekarang akan absen untuk turnamen kedua berturut-turut di Qatar musim dingin ini. Pemandangan kontras antara bek AC Milan Fikayo Tomori dan bek Man United Harry Maguire. Apa yang ada di benakmu, Southgate? Entah apa isi kepala Southgate, tapi fakta bicara bahwa Tomori sedang berpacu juara di Milan, sementara Maguire lagi hancur-hancurnya di Man United. Mulanya, fans The Three Lions yakin betul Maguire akan ditepikan oleh manajer Gareth Southgate menimbang penampilan amburadulnya belakangan ini. Akan tetapi tak dinyana, sang juru taktik bersikeras dengan pendiriannya untuk tetap memanggil mantan defender Leicester City tersebut. Alasannya sangat sederhana, Kapten The Red Devils itu tak pernah mengecewakannya. Beberapa waktu lalu, Southgate menyampaikan pembelaannya mengenai seleksi Maguire ketimbang memilih bek-bek lainnya yang sedang dalam kondisi prima. Tak pernah sedikit pun terlintas di pikiran untuk tidak memilih Harry Maguire di skuad ini, tegas Southgate. Anda harus melihat siapa pemain-pemain terbaik kami dan inti dari tim ini, dan dia berada di tim ini. Tidak ada keraguan di kepala saya bahwa dia adalah salah satu bek terbaik dan performanya dalam pengertian itu hanya sementara, jelas Southgate. Setiap manajer memang sah-sah saja memiliki pemain favoritnya sendiri. Bisa dimaklumi pula kenapa Maguire dapat dengan mudah mendapatkan kembali panggilan timnas Italia untuk 2 laga berikutnya Inggris. Namun di saat yang sama, bakal terasa sangat tidak adil bila melihat penampilan Fikayo Tomori bersama 9 belakangan ini. Mantan defender Chelsea ini sukses menghidupkan kembali karirnya bersama Rossoneri, dan cara dia bermain untuk klub Serie A Italia itu sepanjang musim ini, rasanya tidak ada alasan untuk tidak memanggilnya masuk dalam skuad timnas. Hebatnya, Tomori juga jadi bagian fundamental dari keberhasilan Milan yang saat ini memuncaki klasemen sementara dengan keunggulan 3 poin dari Napoli selaku runner-up dan mencipta gap 6 angka dari sang jawara bertahan sekaligus rival abadi Inter Milan. Di seberang sana, Maguire justru berada dalam tekanan hebat karena serangkaian ulahnya yang membuat Man United gagal membuka kesempatan untuk memenangkan gelar juara musim ini termasuk kegagalan di Liga Champions. Kini, dia berada di skuad Inggris alih-alih beristirahat. Artinya, sekali lagi dia akan mendapatkan pengawasan dari fans. Syukur-syukur kalau dia berhasil bangkit di laga kontra Swiss dan Pantai Gading nanti. Namun jika yang terjadi sebaliknya, lengkap sudah penderitaan Maguire, dan dia akan dicap sebagai bek mahal yang tak berguna, baik di level klub maupun timnas. Milan pantau perkembangan gelandang muda Palmeiras Danilo. Tim pencari bakat AC Milan dikabarkan kembali aktif di Amerika Selatan dan memantau gelandang bertalenta Palmeiras Danilo dos Santos de Oliveira. Menurut pemberitaan dari jurnalis Rudy Galetti, Rossoneri dan rival Serie A mereka Juventus
tengah memantau perkembangan Danilo dan kedua klub tersebut bahkan telah mengamati sang pemain dalam beberapa kali kesempatan. Gelandang 20 tahun tersebut telah mencatat 12 penampilan sejauh musim 2022 ini berjalan dan ia dominan bermain di dasar lapangan tengah yang berarti ia merupakan pilihan yang sangat menarik bagi poros ganda Milan jika Allenandro Stefano Pioli tetap menerapkan formasi 4-2-3-1 atau menjadi regista jika sang manajer melakukan transisi ke skema yang lebih mirip 4-3-3. Kendati demikian, tidak akan mudah bagi Rossoneri mengamankan servis Danilo. Pasalnya tak hanya Bianco Canary, sang pemain juga telah menarik minat sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk tim-tim Liga Inggris hingga Palmeiras, mungkin akan memasang harga setinggi-tingginya untuk aset berharga mereka tersebut. Jorginho serius ke AC Milan, Chelsea mulai beri ultimatum. Rumor kepindahan gelandang Chelsea Jorginho ke raksasa Italia AC Milan rupanya bukan isapan jempol belaka, karena pihak klub sudah mulai memberikan ultimatum. Belakangan ini, seperti dilansir dari Football London, agen Jorginho Joe Santos tampak aktif menjajakan kliennya untuk kembali ke Liga Italia. Kompetisi negeri Pisa merupakan tempat pertumbuhan Jorginho sebelum akhirnya mentereng bersama Napoli dan pindah ke Chelsea. Untuk Jorginho, bermain di Liga Italia adalah mimpinya, karena hatinya ada di sana. Hari ini dia bisa bermain di 4 atau 5 tim, AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma atau Napoli, ujar Santos. Melihat hal itu, nampaknya Jorginho bisa saja hengkang dari klub untuk mencoba tantangan baru bersama klub lain dan meninggalkan filosofi yang dibangun di Chelsea. Dilansir dari Sempre Milan, AC Milan dikabarkan mulai serius untuk mengejar Jorginho untuk menambah kekuatan lini tengah pada musim 2022-23 nanti. Seperti diketahui, Milan akan ditinggal Frank Kessie yang resmi membela Barcelona. Sementara itu, nasib ex-Chelsea Timo Bakayoko juga tak jelas menyusul penampilannya yang tak kunjung membaik bersama Milan. Agen Jorginho Joe Santos yang menyebut pertemuannya dengan Direktur AC Milan Ricky Massara dalam sebuah konferensi sepak bola di Palermo, Italia. Beberapa waktu silam saya berbicara dengan Paris Saint-Germain soal Jorginho, kemudian dengan Barcelona, dan sekarang dengan Ricky Massara dan AC Milan, ujar Santos. Melihat hal itu, nampaknya Jorginho bisa saja hengkang dari klub untuk mencoba tantangan baru bersama AC Milan dan meninggalkan filosofi yang dibangun di Chelsea. Saya tidak tahu jika mereka menginginkan Jorginho sekarang. Bahkan, saat saya berbicara dengan Ricky Massara, tetapi saya tak tahu jika AC Milan tertarik untuk mendatangkan Jorginho, imbuh Santos. Sejarah berulang, Kessie siap tinggalkan Milan dengan status bebas transfer. Sejarah tampaknya bakal kembali terulang bagi AC Milan, mengingat salah satu pemain kunci mereka, Frank Kessie, diperkirakan akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer musim panas ini. Tahun lalu, ada lagi Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu yang memutuskan meninggalkan Rossoneri setelah kontrak mereka berakhir. Tahun ini, hal yang hampir sama pun terjadi pada Kessie dan mungkin juga kapten raksasa Serie A tersebut, Alessio Romagnoli. Kendati demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, kini tampak jelas bahwa pemain internasional Pantai Gading tersebut bakal tetap profesional dan memberikan seluruh kemampuannya untuk Il Diavolo hingga musim panas nanti. Fans pun dapat menyaksikan buktinya dalam duel kontra Napoli beberapa waktu lalu, dan sejujurnya, hal yang sama pun ditunjukkan oleh Calhanoglu dan Donnarumma. Kenyataannya adalah, dua nama terakhir sangat membantu Rossoneri finish di peringkat kedua klasemen akhir Serie A musim lalu, dan mantan bintang Atalanta pun mendapati dirinya berada di posisi yang sama. Ia pun kembali tampil sejak menit awal saat melawan Empoli dan Cagliari yang berakhir dengan kemenangan meskipun hanya dengan skor tipis 1-0. Bagaimanapun, gelandang 25 tahun tersebut tampaknya bakal terus profesional hingga akhir musim nanti dan berharap bisa membantu Milan memenangkan Scudetto musim ini.
Kemudian pada akhir musim nanti, ia akan angkat kaki dari klub dengan Barcelona disebut-sebut sebagai calon destinasinya berikutnya.